Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oh ya, sebelum Ibu cek absen, mimpin doa dulu ya. Silakan Roza pimpin. Baiklah, kepada teman-teman semua berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga anak-anak Ibu sehat-sehat semua ya. Baiklah, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Nia Ramadanti, Hadir, Bu. Roza Yolanda, Hadir, Bu. Claudia Ayesa, Hadir, Bu. Intan Febriani. Hadir, Bu. Oke, bagus. Semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas KD 3.1, yaitu tentang menganalisis hubungan faktor eksternal dan internal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi kemarin itu kita bahas pada bagian pembukaan atau dasarnya sedikit saja ya. Oke, jadi di sini ada nggak yang masih ingat apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Saya, Bu. Ayo Nia, silakan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, Bu. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Ya, bagus sekali ya Nia, seperti yang dikatakan Nia. Jadi pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran, seperti contohnya itu bertambahnya ukuran volume, jumlah sel, terus dia bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, dan pertumbuhan itu dapat diukur. Nah, kalau perkembangan itu dia proses menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, perkembangan itu dia tidak dapat diukur. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini diawali dengan proses perkecambahan namanya. Oke, untuk selanjutnya apakah ada yang tahu apa itu perkecambahan? Saya, Bu. Ya, silakan kalau dia jawab. Menurut saya, perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan pada tanaman berijin, Bu. Iya, bagus sekali ya. Betul ya apa yang dibilang oleh Claudia. Nah, Ibu mau tanya satu lagi nih. Nah, jadi perkecambahan itu kan ada banyak tipe-tipenya. Nah, saya mau tanya, di sini ada nggak yang tahu apa aja tipe-tipe dari perkecambahan itu? Nggak ada yang tahu? Saya, Bu. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Ya nggak apa-apa, jawab aja Roza. Tipe-tipe perkecambahan itu ada dua. Pertama, perkecambahan hipogel, yaitu perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Yang kedua yaitu perkecambahan epigel, yaitu perkecambahan yang kotiledonnya bakalan naik ke atas permukaan tanah. Itu saja, Bu. Maaf kalau salah ya, Bu. Oh iya, bagus, itu nggak salah loh. Kamu harus lebih pede lagi ya. Nah, jadi betul ya apa yang dikatakan Roza. Hipogel itu, ingat kata dasarnya hipo yang artinya bawah, berarti kotiledonnya itu tumbuh di bawah. Sedangkan epigel, arti kata dasarnya epi yang artinya atas, berarti kotiledonnya itu akan muncul ke atas tanah. Tapi ada yang kurang nih. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh tanaman apa aja sih yang untuk tipe-tipe perkecambahan ini? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Oh ya, Intan silakan jawab. Kalau perkecambahan hipogel itu contohnya seperti jagung dan kelapa. Sedangkan pada perkecambahan epigel itu contohnya pada kacang-kacangan kayak kacang merah sama kacang hijau. Good, Intan. Bagus sekali ya jawaban Intan. Jadi pada perkecambahan hipogel itu lebih ke tanaman monokotil, contohnya jagung, kacang kapri, kelapa. Sedangkan kalau epigel itu lebih ke tanaman dikotil. Contohnya seperti kacang hijau dan kacang kedelai. Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai proses imbibisi air pada biji sehingga terjadinya perkecambahan pada tanaman tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar yang pertama itu ada aleuron ya, terdapat di bagian bawah kulit biji berupa butiran-butiran, dan di dalamnya terdapat cadangan makanan atau disebut juga dengan endosperm. Terus di bawahnya ada embrio. Nah, apa sih yang membuat biji ini bisa berkecambah? Nah, yang pertama yaitu masuknya air ke dalam rongga-rongga sel pada biji. Nantinya embrio akan merespon dengan cara mengeluarkan hormon GA atau gibberellin. Bisa Anda lihat pada gambar yang kedua, itu ada hormon GA. Selanjutnya, gibberellin ini nanti akan keluar
menyebar ke seluruh bagian biji dan akan masuk ke dalam butiran-butiran aleuron tersebut. Nah, nanti setelah giberelin tersebar, butiran-butiran aleuron ini akan merespon dengan mengeluarkan enzim, yaitu namanya enzim alfa amilase di gambar sebelahnya. Nah, alfa amilase ini akan dibentuk lewat proses sintesis protein sebagai respon dari giberelin. Amilase ini kan substratnya amilom yang akan bertugas untuk menghidrolisis protein-protein yang ada di endosperm. Jadi, setelah alfa amilase ini keluar, endosperm akan dipecah menjadi monomer-monomernya, dan akhirnya amilum yang ada di dalam endosperm ini dapat digunakan oleh embrio sebagai nutrisi, sehingga embrio bisa berkecambah. Nah, itulah kira-kira proses perkecambahan secara kimiawi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam perkecambahan biji. Perkecambahan biji itu kan ada dua, yang pertama epigeal dan hipogeal. Yang pertama kita akan membahas mengenai epigeal, di mana perkecambahan ini ialah perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Terjadi karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Nah, contohnya apa aja nih? Kalau perkecambahan epigeal itu contohnya adalah kacang hijau. Nah, yang di sebelah kanan itu ada perkecambahan hipogeal, di mana perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah. Nah, perkecambahan ini terjadi karena adanya pembentangan ruas batang teratas atau epikotil, sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledonnya tetap di dalam tanah. Contohnya yaitu pada biji kacang kapri, Pisum sativum. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya di antara epigeal dan hipogeal. Nah, kita kan udah tahu nih tipe-tipe perkecambahan dan bedanya apa saja. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkecambahan itu. Nah, apa saja faktornya, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam biji itu sendiri. Nah, apa aja contohnya nih? Seperti tingkat kemasakan fisiologi biji, gen, persediaan makanan, terus hormon, ukuran, dormansi, dan faktor penghambat atau inhibitornya. Sedangkan untuk faktor eksternal itu faktor yang berasal dari lingkungan luar biji itu. Nah, contohnya itu seperti ketersediaan air, cahaya, suhu, oksigen, dan situasi media. Nah, mungkin untuk penjelasannya ini bisa kalian lihat ya di Google Classroom. Udah Ibu taruh materi di materinya di situ, jadi bisa kalian download dan baca ulang. Selain itu nanti setelah kalian baca materinya, tolong jawab kuis yang ada di Google Classroom itu, tapi bisa dijawab setelah kalian membaca materinya. Baik, Bu. Nah, untuk kuisnya itu cuma jumlah 10 buah, jadi nggak banyak-banyak. Oh iya, satu lagi, saya mau ngasih tugas ke kalian, tapi tugasnya berkelompok. Nia sama Roza kelompok 1, terus Intan sama Claudia kelompok 2. Nanti yang kelompok 1 itu tugasnya nanam jagung. Nah, kelompok 2 itu pakai kacang hijau. Nanti teknisnya sama aja. Kalian ambil 6 buah kacang hijau dan jagung, terus kalian tanam di 3 buah polybag. Masing-masing polybagnya itu ada 2 kacang hijau dan 2 jagung ya. Terus nanti kalian simpulkan, dan minggu depan insya Allah akan kita presentasikan hasil yang telah kalian dapatkan itu. Oke, apakah paham anak-anak ibu semuanya? Paham, Bu. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Roza nanya apa? Bijinya tuh harus direndam dulu, Bu. Iya, perlu direndam. Kira-kira selama 1 jaman perendaman untuk bijinya. Baik, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Claudia apa? Kenapa sih, Bu, bijinya perlu direndam dulu? Nah, adapun tujuan dari perendaman biji ini, secara signifikan itu dia dapat mempercepat proses dari biji tanaman itu untuk berkecambah. Dengan merendam benih, kita dapat dengan cepat meningkatkan kadar air di sekitar biji. Nah, ketika nanti kita tanam, benihnya itu akan diberikan sinyal bahwa dia itu aman untuk ditanam gitu. Oleh karena itu, tanaman yang direndam dengan air, dia akan lebih cepat untuk tumbuh daripada yang tidak direndam oleh air. Nah, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih murid-murid ibu semua.
Karena waktu kita juga sudah habis, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Semoga Ananda semua paham apa yang Ibu jelaskan, dan jangan lupa baca materi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom dan jawab kuisnya itu dengan hati-hati. Nanti yang nilai tertinggi akan Ibu kasih reward ya. Untuk itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Karena terbaca. Lala.